wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Afrilian Khalifah, NIM 18102010002 dari program studi Ilmu Keperawatan semester 5 kelas A. Di sini saya akan melakukan evaluasi keperawatan anak materi pemberian sitostatika kepada anak. Bagaimana tahapan persiapan dalam pemberian sitostatika kepada anak? Dalam tahap persiapan pemberian sitostatika kepada anak, ada 4 hal yang perlu diperhatikan untuk dipersiapkan. Yang pertama, yaitu persiapan pasien yang meliputi informed consent. Kemudian yang kedua, administrasi yang meliputi prosedur pemberian dan laboratorium. Kemudian yang ketiga adalah obat dan alat yang digunakan, yang meliputi pertama, dalam menyiapkan obat disiapkan dalam ruangan tersendiri. Kemudian yang kedua, meja dilapisi dengan kertas penghisap air atau bahan kedap air. Kemudian yang ketiga, obat-obatan yang digunakan. Yang keempat, obat-obatan emergensi seperti oksigen, epinefrin, kortikosteroid, dan antihistamin. Kemudian yang kelima, IV kateter yang cocok dan squid yang berisi cairan yang digunakan. Kemudian yang keenam, menggunakan alat pelindung diri seperti masker, skort, kacamata, kemudian sarung tangan, dan baju khusus. Kemudian untuk yang keempat adalah persiapan pada perawat, yang meliputi pertama, perawat harus mengetahui terkait dengan prosedur pemberian, dan yang kedua, dalam prosedur pemberian perawat diharuskan untuk bergantian, dalam artian tidak terus-menerus. Jelaskan tahapan pelaksanaan pemberian sitostatika kepada anak. Tahapan pelaksanaan dalam pemberian sitostatika yang pertama adalah cuci tangan. Kemudian yang kedua, pilih area penusukan dengan benar. Yang ketiga, lakukan tindakan dengan teknik aseptik. Yang keempat, hindari kebocoran sarung tangan. Yang kelima, pakailah pelindung. Yang keenam, hindari obat-obatan tersebut berserakan atau berceceran. Kemudian yang ketujuh, wajah jangan terlalu dekat ketika akan membuka obat. Kemudian yang kedelapan, apabila obat berserakan atau tercecer, maka segera bersihkan dengan kertas penghisap air. Kemudian yang kesembilan, beri label pada squid. Yang kesepuluh, masukkan obat kemoterapi. Dan yang ke-11, monitoring pasien. Sebutkan 5 hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perawatan sitostatika. 5 hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan pemberian sitostatika kepada anak. Yang pertama, ditempatkan di ruang isolasi. Yang kedua, pengunjung disiapkan perlengkapan khusus seperti baju khusus, topi, dan masker. Yang ketiga, tindakan dilakukan dengan teknik aseptik. Yang keempat, berikan edukasi kepada keluarga. Kemudian yang kelima, bila mungkin alat makan dan alat medis disediakan. Sebutkan macam-macam obat sitostatika. Jenis-jenis obat sitostatika. Untuk golongan yang pertama yaitu golongan alkalatin agen seperti citoplastin, karboplastin, chlorambucil, serta ada banyak yang lain juga dari golongan ini. Kemudian untuk golongan yang kedua yaitu golongan antimetabolis seperti methotrexat dan mercaptoplurin. Kemudian untuk yang ketiga ada golongan dari hormon seperti kortikosteroid. Yang keempat, golongan enzim seperti L-asparaginase. Kemudian yang kelima ada juga golongan dari alkaloid seperti fiblastin, vincristin, serta daunorubicin, dan ada juga yang lain-lainnya. Apa saja efek samping yang ditimbulkan dari obat sitostatika dan bagaimana cara penanganannya? Efek samping dari obat sitostatika dan penanganannya. Untuk yang pertama ada obat yang vincristin. Efek samping yang ditimbulkan biasanya adalah konstipasi, kemudian gangguan sensori, kelemahan otot. Nah, untuk konstipasi sendiri ini bisa diatasi dengan cara pemberian makanan yang tinggi serat. Kemudian untuk kelemahan otot bisa melakukan rentang gerak sendi atau ROM secara aktif.
Kemudian untuk obat yang kedua yaitu dexamethasone, efek samping yang ditimbulkan biasanya yaitu seperti mempengaruhi protein, karbohidrat, serta metabolisme lemak, serta juga mengakibatkan penderita mengalami hipertensi dan hiperglikemi. Nah, untuk hipertensi tersebut bisa diatasi dengan manajemen stres, kemudian juga mengkonsumsi banyak sayur-sayuran, buah-buahan, serta mengurangi konsumsi garam. Kemudian untuk obat yang ketiga yaitu L-asparaginase. Efek sampingnya meliputi alergi, panas, menggigil, nausea, vomitus. Nah, untuk panas bisa diberi analgesik seperti paracetamol. Kemudian untuk vomitusnya itu bisa diatasi dengan cara pemberian makanan yang lunak sehingga mudah untuk dicerna, serta pemberian makan itu dalam porsi yang kecil tetapi sering. Nah, obat yang keempat yaitu methotrexate yang biasanya menimbulkan efek samping seperti diare, anemia, vomitus. Kemudian untuk diare ini bisa diatasi dengan cara pemberian cairan berlebih atau meningkatkan jumlah asupan cairan untuk mencegah adanya dehidrasi pada penderita. Kemudian juga bisa mengkonsumsi makanan atau buah-buahan serta sayur-sayuran yang mengandung potasium yang tinggi serta mengandung elektrolit. Kemudian untuk vomitus sama seperti tadi, memberikan makanan yang lunak, kemudian juga diberikan makanan dengan porsi yang kecil tetapi sering. Kemudian obat yang selanjutnya yaitu ada daurorubisin yang biasanya menimbulkan efek samping seperti hiperpigmentasi pada kuku dan kulit, kemudian juga menimbulkan efek samping seperti stomatitis. Nah, stomatitis ini bisa diatasi atau penanganannya dengan cara pemberian antibiotik yang direkomendasikan oleh dokter dan menjaga kebersihan mulut. Kemudian obat yang selanjutnya yaitu mercaptopurin yang biasanya menimbulkan efek samping seperti trombositopenia, kemudian juga menimbulkan vomitus, menimbulkan diare, dan lain sebagainya. Nah, untuk vomitus juga sama seperti tadi, penanganannya sudah saya sebutkan di golongan obat yang sebelumnya. Nah, untuk penanganan dari efek samping obat-obatan ini didasarkan atas rekomendasi dari dokter. Jadi diharuskan untuk bertanya terlebih dahulu atau konsultasi kepada dokter untuk penanganan lebih tepatnya. Dan apabila efek samping ini bertambah parah, maka harus segera langsung berkonsultasi kepada dokter untuk penanganan lebih lanjutnya. Bentuk edukasi apakah yang diberikan kepada keluarga klien? Cara mengedukasi keluarga. Ada beberapa hal yang perlu kita edukasikan sebagai perawat kepada keluarga dengan anak yang menderita kanker sehingga harus diberikan perawatan pemberian sitostatika. Yang pertama, tentu saja kita harus memfasilitasi keluarga secara emosional dan mental. Jadi kita memfasilitasi adanya perasaan emosi, kemudian juga ada perasaan sedih dari keluarganya. Kemudian yang kedua, mengedukasi terkait dengan pemisahan alat makan. Kemudian yang ketiga, mengedukasi ketika hendak menjenguk ataupun melihat kondisi anak diharapkan untuk memakai perlengkapan yang khusus seperti baju khusus, masker, topi, dan APD lainnya. Serta yang keempat juga perlu untuk mengedukasi adanya efek samping yang ditimbulkan dari obat yang dikonsumsi oleh klien. Karena hal ini bertujuan ketika kita sudah mengedukasi dan memberikan informasi terkait dengan efek samping, maka keluarga tidak akan merasa panik dan bingung ketika efek samping tersebut timbul dari klien. Karena efek samping itu merupakan kondisi yang mungkin ditimbulkan dari obat-obatan yang dikonsumsi oleh klien.